Habib, kan Saudi sama Indonesia waktunya duluan Indonesia. Kenapa kok jadi lebarannya duluan Saudi? Kenapa jadi lebarannya duluan Saudi? Kalau waktu itu berdasarkan terbit terbenam matahari, sedangkan lebaran berdasarkan bulan, beda, tolak ukurnya beda. Makanya jangan bingung kalau urusan itunya, saudara. Beda tolak ukur sehingga ada perbedaan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jadi nggak usah bingung, nggak usah saling menyalahkan. Yang meyakini. Nah, seperti kawan-kawan dari Muhammadiyah, kemudian sebagian kawan-kawan yang berhasil melihat hilal di malam Kamis, ya yang dia mau puasa Arafah hari Jumat, kemudian Lebaran hari Sabtu, silahkan. Tapi yang ngikutin pemerintah seperti umumnya masyarakat, juga sama-sama benar, sama-sama punya dasar, sama-sama punya landasan di dalam kitab fikih. Ini perbedaan seperti ini udah dicontohkan dalam zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la yusallianna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Kata Rasulullah ngomong ke sahabat, jangan ada yang sholat kecuali nanti di Bani Quraidah. Ketika ada misi perjalanan ke Bani Quraidah, kata Nabi, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Di tengah jalan waktu asar udah mau habis, sahabat terjadi perdebatan di antara mereka. Sebagian sahabat bilang, ini bagaimana nih? Matahari udah mau terbenam, asar udah mau habis. Nabi pesan jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Kita belum sampai Bani Quraidah. Sampai Bani Quraidah nanti matahari udah terbenam. Sholat asar waktunya udah habis. Sebagian sahabat mengatakan, ya udah, Nabi pokoknya bilang jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Bodoh amat. Mau matahari terbenam, nggak terbenam, mau waktu asar habis, nggak habis. Nabi bilang di Bani Quraidah, ya di Bani Quraidah. Sebagian sahabat berpandangan begitu. Sahabat yang lain bilang, oh enggak begitu. Omongan Nabi jangan ditelan mentah-mentah. Maksudnya perintah Nabi itu bergegas ke Bani Quraidah. Kalau di tengah jalan matahari mau terbenam, ya sholat asar dulu. Maksudnya jangan sholat asar di Bani Quraidah itu motivasi. Buruan ke Bani Quraidah. Kalau di tengah jalan tahu-tahu mau terbenam, ya sholat asar dulu. Jelas atau tidak? Sholat asar. Akhirnya udah, mereka beda pendapat. Ada yang melanjutkan perjalanan, tetap nggak sholat asar di jalan. Nanti di Bani Quraidah karena perintah Nabi. Rasulullah musyari', Rasulullah yang bawa syariat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang akhirnya tetap sholat, padahal Nabi udah pesenin. Akhirnya apa yang terjadi, ikhwan? Ini kabar sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah nyalain? Rasulullah bilang yang nggak sholat, yang sholatnya di Bani Quraidah setelah terbenam matahari. Oh, ente sholat di luar waktu ente. Nggak bener ente, kalau sholat waktunya sholat ya sholat. Apa Nabi bilang begitu? Enggak. Terus kepada yang sholat di tengah jalan, apakah dia ngomong, Rasulullah mengatakan kepadanya, kamu kok nggak nurut sama saya? Aku sudah mengatakan sholatnya di Bani Quraidah, kok kamu sholat di jalanan? Apakah Nabi bilang begitu? Enggak, saudara. Yang ini dibenarkan sama Nabi, yang sholat di tengah jalan, yang sholatnya setelah sampai Bani Quraidah juga dibenarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dari sini kita diajarkan oleh Rasulullah bahwasanya ikhtilaf, perbedaan pendapat dalam masalah furu' fiqhiyah, masalah-masalah yang khilafiyah, selama punya dasar yang kuat, selama bukan ngawur-ngawuran, selama betul cara taklidnya, cara mengikutinya dengan para ulama, maka dua-duanya dibenarkan oleh syariat. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah. Berarti kalau yang kemarin awal Dzulhijjahnya hari Kamis, lebarannya hari Sabtu. Yang awal Dzulhijjahnya hari Jumat, seperti penetapan pemerintah, berarti lebarannya hari Minggu. Beb, bagaimana Beb? Kalau yang lebarannya hari Minggu, Sabtu kan sebagian lagi lebaran, kita tetap puasa Arafah. Karena dia ngikutin keyakinannya dia. Walaupun bagi yang lebarannya hari Sabtu, haram dia puasa hari Sabtu. Puasanya hari Jumat. Tapi yang lebaran hari Minggu, dia yakin lebaran hari Minggu, diikuti pemerintah, ya udah puasanya hari Sabtu. Jelas atau tidak? Paham Tom? Cuman memang ada jalan keluar. Korbannya bagaimana Beb? Nah, ini ada jalan keluar. Bagi yang lebaran Sabtu, apalagi kalau yang sendiri-sendiri sih bodo amat dah urusan dia. Contohnya kalau masjid, musola dan lain sebagainya yang lebarannya Sabtu, karena korban amanat orang tuh, titipan orang. Nah, orang yang nitip ada yang lebaran Minggu. Betul atau tidak? Yang nitip ada yang lebaran Minggu. Orang yang nitip korbannya ada yang lebarannya hari Minggu. Yang meyakini masuknya Dzulhijjah hari Jumat sehingga lebarannya Minggu. Maka bagaimana? Khurujan minal khilaf. Korbannya hari Minggu aja.
Supaya, karena kalau korban sebelum masuknya waktu korban itu pagi Idul Adha. Sekiranya sudah berlalu waktu yang cukup buat sholat dan khutbah, masuk tuh waktu korban. Sebelum masuk waktunya korban, kalau nyembelihnya sah. Cuman nggak jatuhnya korban, jatuhnya sedekah. Jatuhnya bukan korban, tapi sedekah. Sah, bukan jadi bangke, bukan sah. Tapi jatuhnya jadi sedekah, bukan jadi korban. Korban itu ritual ibadah tersendiri. Beda dengan sedekah. Ada waktunya. Nah karenanya masjid-masjid atau musola-musola atau majelis-majelis yang andai kata yang ada yang lebaran Sabtu, maka jangan nyembelih Sabtu. Apalagi kalau titipan orang. Kalau punya dia sendiri, tawak, terserah ente. Ya, karena ente udah yakinin hari Sabtu itu udah masuk waktunya nyembelih. Tapi yang terima titipan orang, khurujan minal khilaf, supaya nggak ada perdebatan dan supaya juga sah menurut orang yang nitip yang lebarannya Minggu, tetap nyembelihnya hari Minggu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Ini sengaja saya jelaskan supaya nggak ribut. Nah, kita ida man kathura ilmu qalla i'tiraduh. Orang kalau lebih luas keilmuannya, lebih nggak gampang nyalain pihak lain. Semakin luas keilmuan seseorang, semakin tidak mudah menyalahkan pihak lain. Wah, itu yang yang lebaran duluan ngikutin pemerintah itu nggak ngikutin salaf itu, kata siapa? Kata siapa? Buktinya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, salah satu ulama salaf Alawiyin. Ya mungkin memang kebanyakan ulama salaf ya mengamalkannya, ru'yanya diikutkan kepada pemerintah. Tapi ada juga di antara ulama salaf habaib yang terkadang beda dengan pemerintah. Habib Abdullah bin Umar ngasih tahu kok hukumnya, tata caranya bagaimana. Imam Al-Haddad di Tathbitul Fuad diceritakan pernah berbeda kok dengan pemerintah di zamannya pada saat itu. Yang penting punya dasar yang kuat dan nggak ngawur-ngawuran, nggak sembarangan. Insya. Jadi kalau nanti ada yang menunaikan Idul Adha-nya pas sholat Idul Adha-nya di hari Sabtu, tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, ya. Maka dipersilahkan dengan pendekatan apa? Hisab. Karena meyakini begini, udah 2 derajat kok udah pindah. Ya kan? Udah pindah waktu. Tapi ada yang pengen lihat, saya pengen mastiin, pengen ikut Nabi ngeruyat. Maka dia tunaikan di hari Ahad. Tanggal berapa? 10 juga. Gitu. Yang beda siapa? Sama kok. Ya, tanggal 10 kan? Sama tanggal 10, cuman pelaksananya ada yang Sabtu, ada yang Ahad, gitu aja, simpel kok. Ya kan? Hah? Terus kenapa Muhammadiyah sama dengan Saudi? Karena Saudi waktu lihat hilalnya udah naik di 5 derajat, ya kan? Ya, yang di sini yang Muhammadiyah di sini menghitung pakai hisab, menggunakan 2 derajat. Bukan cuma Muhammadiyah, ada yang lain juga. Ya, ya. Kalau Ustadz bagaimana? Saya tahu sebetulnya Anda dari maghrib itu nunggu ini, gitu. Tahu saya. Oke, saya simpan di ujung. Ntar aja dulu lihat. Ya, jadi paham ya? Paham tidak? Nah, jadi kalaupun ada yang menetapkan kemudian hari Sabtu, hari Ahad saling menghormati, karena memang itu dibolehkan secara syariat. Dari Quran dalilnya ada, dari hadis ada, jaminan undang-undangnya pun ada. Hanya kedewasaannya saja yang harus kemudian kita tampilkan. Adapun kajian ini biarkan para ahlinya, para pakarnya. Yang bukan pakar, diam aja. Ikuti aja. Sekarang semua jadi pakar gitu. Saya heran juga. Ya, saya kalau ke dokter telinga itu nggak pernah komen tentang mata. Dokter mata nggak pernah komen tentang jantung. Semua punya spesialisasi sendiri. Tapi kalau urusan agama, semua komen. Bingung juga saya tuh kadang-kadang ya. Semua komen tuh. Ya, politisi komen, ini komen, itu komen. Tahan aja dulu. Ya, supaya tetap ada di garisnya masing-masing. Jelas ya? Jadi kalau saya resolusi pertama sih mengusulkan supaya tertib mudah gampangnya, bikin aja pakai acuan yang paling gampang, hisab misalnya. Di pemerintah tuh udah bisa nyampaikan dari jauh-jauh hari. Ini kalau mau dihitung ya sampai 25 tahun ke depan, sampai 2046. Kalau masih begini, itu potensial ada 7 kali perbedaan kurang lebih di Idul Adha. 3 sampai 5 kali di Ramadan sampai dengan Idul Fitri. Ya, selama 25 tahun ke depan. Akan berpotensi ada seperti itu. Tapi memang kalau kita melihat disiplin ilmunya, ada kewajaran, karena yang Allah lihat itu bukan hari apanya, kesungguhan dia untuk beribadah. Itulah indahnya di Islam. Jadi kita itu dibikin cerdas, ya, menggali, belajar hisab, melihat ru'yat, menemukan teropong yang lebih canggih. Itu mahal sekali tuh. Syukuri itu semua.
Ya, jelas ya sampai sini ya? Nah, kalau saya mengusulkannya tadi begitu. Kalau sudah dibikin kalendernya, jadi secara administratif itu enak. Orang jauh-jauh hari udah bisa bikin perusahaan, udah bisa menetapkan. Papua nggak usah tunggu sampai Isya untuk Ramadan. Karena kan maghrib di sana udah jam 9. Kan? Jam 8, jam 9. Jadi udah tahu. Hanya nanti yang ingin menggunakan ru'yat dengan keyakinan tadi difasilitasi. Kemenak memfasilitasi. Dan diumumkanlah tadi. Yang jelas tadi kita sampaikan. Ini ada 2 metode. Ya, pemerintah jauh-jauh hari bisa menetapkan begini, tapi menghormati yang ini, semuanya sama, silahkan difasilitasi. Itu indah luar biasa. Ya, semua indah pada tempatnya, ya, pada tempatnya. Ya, bukan pada akhirnya, nggak harus tunggu sampai akhir. Sekarang Ustadz kapan, itu kan? Saya 10 Dzulhijjah. Menunaikan sholat Idnya, tanggal 9 menunaikan puasa Arafahnya. Saya termasuk yang memahami bahwa hisab dengan ru'yat itu metode. Bukan bagian dari paket ibadahnya. Problemnya apa? Nggak ada problem. Tapi ada nanti sedikit pendalaman kepada hadis ketika mengatakan begini. Kan hadisnya satu paket itu. Inna ummatun ummiyatun. La naktubu wa la nahsubu. Asyahru kada wa kada. Baru kemudian sumu li ru'yatihi. Kalau itu dipahami sebagai ibadah, maka konsekuensinya menjadi ummi itu bagian dari ibadah juga. Karena hadisnya satu kesatuan. Dan itu kan mustahil. Sedangkan kita umat yang diarahkan oleh Quran dan hadis menjadi umat yang pintar. Umat yang penuh dasar intelektual. Tapi ini bukan menjadi pijakan untuk menolak atau menyalahkan yang lain. Tidak. Ini hanya perbedaan cara pandang saja. Maka saya dalam konteks ini melihat bahwa yang paling ideal di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah praktek ru'yat. Yang paling ideal. Tapi kekinian untuk memudahkan seperti halnya sholat, maka hisab akurasinya lebih tinggi. Dalam konteks di Indonesia sekarang, problemnya adalah batas 3 derajat ini menggunakan patokan data hisab. Gitu. Maka cara berpikir saya sederhana. Kenapa nggak gunakan dasar hisabnya aja sekalian? Harus mengambil dasar di 3. Yang jadi problem adalah kalau di bawah 3 walaupun kelihatan ditolak penglihatannya, ya kan? Ini kan jadi masalah. Kenapa harus dilihat kalau begitu? Jadi yang jadi problemnya, yang jadi dasar untuk penetapannya harus dilihat, ya kan? Sampai kelihatan, ataukah di atas 3, di bawah 3. Jadi masalah. Bingung kan? Makanya kan? Jadi kalau saya pribadi, saya akan menunaikan sekali lagi sholat Idul Adha-nya 10 Dzulhijjah. Jelas ya? Puasanya tanggal 9 Dzulhijjah. Dan saya termasuk yang akan menunaikan esok hari puasa Arafahnya tanggal 9 Jumat dan Idul Adha-nya hari Sabtu. Saya pribadi. Dan saya menghormati dan mendoakan juga serta menghargai yang hari Ahad yang sama-sama 10 Dzulhijjah. Jelas sampai sini? Nah, dan setelah itu jangan dipertentangkan. Ustaz Adi anti pemerintah. Ini. Awas nih. Jewer tuh. Nggak ada begitu. Dah ya. Nanti kalau biasa mempertentangkan begitu jadi salah tuh. Ustaz Adi Muhammadiyah. Awas tuh. Jelas ya? Jangan begitu. Nanti kalau sikapnya begitu nggak intelektual nanti. Jadi begitu beda, nih ormas beda dengan pemerintah. Terus begitu pemerintah beda dengan Saudi, ini beda dengan Saudi. Semua beda jadi akhirnya, jadi nggak ada ujungnya. Jelas ya? Jadi yang mau hari Sabtu silakan, mau hari Ahad silakan, sama-sama tanggal 10 Dzulhijjah. Paham di sini?